Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Mari sama-sama kita ucapkan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Amin. Takkan goyah, ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat. Takkan goyah, ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan. Shalom, di edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana kita tidak hanya dipenuhi Roh Kudus, tetapi juga bisa menjadi sukses di marketplace. Tidak sedikit orang yang bertanya, kenapa banyak orang-orang agnostik atau ateis yang lebih sukses daripada anak-anak Tuhan? Padahal, bukankah harusnya anak-anak Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus lebih berprestasi dan lebih hebat? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mempunyai definisi sukses yang tepat secara alkitabiah terlebih dahulu. Bahwa kesuksesan bukanlah diukur secara material ataupun ketenaran. Seseorang bisa saja mempunyai banyak harta tetapi hidupnya tidak terjamin bahagia. Contohnya, beberapa sumber dari media memberitakan Bill Gates yang adalah pendiri Microsoft, tetapi setelah 27 tahun kehidupan pernikahannya berakhir dengan perceraian. Ada juga Jack Ma, pendiri Alibaba dengan kekayaan sebesar 52,1 miliar US dollar, mengatakan bahwa hidupnya lebih bahagia saat ia bekerja sebagai guru dengan penghasilan kurang dari 12 US dollar per bulan. Salah satu orang terkaya di dunia, Elon Musk, pun berharap dia bisa bebas dari insomnia. Dalam Markus 8 ayat 36-37 berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Jadi, jika kesuksesan kita tidak didasarkan oleh kebenaran firman, kita bisa saja sukses tetapi memiliki hidup yang hampa dan tidak bahagia. Jadi, kesuksesan sejati diukur dari bagaimana kita bisa menggunakan karunia dan bakat dari Tuhan dengan maksimal untuk kepentingan kerajaan Allah. Kalau saudara tahu,
kisah Bunda Teresa selama lebih dari 47 tahun ia melayani orang miskin dan yatim piatu, serta menjalankan 610 misi di 123 negara. Beliau adalah seseorang yang sukses dan memberi dampak, tetapi tidak memiliki harta apapun. Maka dari itu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus menemukan terlebih dahulu profesi yang sesuai dengan talenta yang diberikan oleh Tuhan dan secara maksimal menggunakan talenta tersebut. Ada 4 kemungkinan kenapa anak-anak Tuhan belum mencapai kesuksesan secara alkitabiah padahal diri mereka telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama adalah anggapan sempit bahwa Roh Kudus hanya mengurus hal-hal rohani. Padahal itu tidak sesuai dengan yang difirmankan Allah dalam kitab Keluaran 35 dan 39, di mana Roh Kudus memenuhi Bezalil dan Aholiab dengan keahlian dan hikmat untuk suatu pekerjaan khusus. Roh Kudus juga bisa memenuhi kita dengan keahlian dan hikmat untuk suatu pekerjaan khusus. Yang kedua, memiliki mentalitas yang salah, yaitu kemalasan dan kurang bekerja keras. Kita tidak boleh hanya bergantung pada doa, tetapi malas bekerja. Tuhan mengingatkan kita agar tidak terjebak dalam kemalasan seperti dalam Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Yang ketiga, anggapan keliru mengenai marketplace sebagai hal yang duniawi. Padahal Tuhan bisa memakai orang-orang Kristen bukan hanya dalam gereja, tetapi menjadi dampak di marketplace. Dan yang keempat, pemahaman keliru mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali, sehingga hanya menanti secara pasif dengan meninggalkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan rohani, sehingga mereka kehilangan daya saing. Padahal di 2 Tesalonika 3 ayat 6-7, Paulus menegur orang yang lalai melakukan pekerjaannya. Maka dari itu, haruslah kita memiliki paradigma yang baru, bahwa kesuksesan diukur dari bagaimana kita bisa menggunakan karunia dan talenta khusus yang diberikan Tuhan, sehingga kita bisa menjadi dampak di marketplace dan nama Tuhan bisa dipermuliakan. Jadi, marilah kita rindu untuk terus dipenuhi Roh Kudus dan berlari pada tujuan panggilan surgawi. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom. Apa kabarnya saudara? Luar biasa di dalam Tuhan, amin. Puji Tuhan, Tuhan, sama-sama kita berdiri. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama kita doa Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak buat hari ini Tuhan. Di hari Minggu ini kami boleh datang kembali memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah Engkau hadir di tempat ini ya Tuhan. Hadirat-Mu nyata buat setiap kami, sehingga setiap kami yang sakit kami disentuhkan, kami yang beban berat kami diberikan kelegaan sama Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini kami beri yang terbaik buat yang setiap pujian kami, ekspresi kami, segala sesuatu yang kami Tuhan punya hari ini kita mau persembahkan buat Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan, biar nama Tuhan yang disenangkan, nama Tuhan yang dipuji. Terima kasih Bapak, di sudah kami siap memuji memuliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama buat Tuhan saudara. Sekali lagi yang mengumpulkan kepada yang disorak-sorakan. Tuhan baik, amin. Haleluya. Kasih setiap berkau untuk selama-lamanya Tuhan. Mari sama-sama saudara.
yang ada dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, amin, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Amin. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, selamanya Engkau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang tak tergoncangkan, buat Tuhan kita yang hebat, buat Tuhan kita yang luar biasa. Oh, nyanyi sebalik. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Percaya katakan, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, oh,
bisa berkata, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga minta Roh Kudus untuk berbicara kepada kami melalui pembagian firman Tuhan pada siang hari ini. Dan aku berdoa Tuhan, aku minta Yesus, kami betul-betul menangkap untuk menjadi murid-murid yang kuat, murid-murid yang tangguh, murid-murid yang persisten, konsisten dengan Tuhan kami kepadamu. Kami bisa setia. Aku berdoa Bapak, biar mental anak-anak, mental cengeng, mental gampang putus asa, mental gampang sedih, itu kami buang pada siang hari ini, digantikan dengan kedewasaan ya Tuhan. Aku berdoa kami bisa menjadi jemaat yang dewasa, jemaat yang tahan uji, jemaat yang tangguh, sehingga kami bisa menjadi garam dan terang dimanapun kami berada, dalam nama Yesus. Amin. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali. Coba bilangin ke sebelah, kamu diberkati, kamu disayang sama Tuhan. Bilang juga, saya bukan cuma beruntung, saya diberkati. Ya, semua adalah orang-orang yang bukan cuma beruntung, tapi diberkati. Kalau beruntung sekali-sekali, tapi kalau diberkati sepanjang musim. Jadi kita diberkati karena Tuhan Yesus mencintai kita, dan kita menerima Dia, menerima anugerahnya, sehingga kita hidup bisa menjadi berkat, menjadi garam dan terang dimanapun kita berada. Saya juga ingin menguatkan jemaat di tempat ini. Gereja yang mungil itu cantik. Jangan kecil hati ya dengan yang lain yang banyak orangnya. Karena gini, gereja itu sebetulnya tempat kita bersekutu, berfellowship, saling memperhatikan, saling menopang, saling mendukung, dan bertumbuh sama-sama. Aku suka banget sama gereja mungil, karena di situ bisa lebih akrab, lebih saling memperhatikan gitu. Jadi saya berharap jemaat di sini semakin sayang satu dengan yang lain ya, sehingga kalau udah hari Sabtu pada kangen pengen datang. Yes. Yang penting kita semua bertumbuh. Ya, kalau ada 50 orang atau 100 orang, ada 200 orang di jemaat ini, dan semuanya bertumbuh menjadi berkat, menjadi garam, itu powerful banget. Yes. Satu orang aja bisa membuat perubahan, apalagi 100, 200. Jadi ayo jemaat GBI Wow, bangkit, pede, harus kuat, karena kecil-kecil bisa jadi cabai rawit ya. Jadi siang hari ini kita akan belajar mengenai tema yang saya akan bawakan dan sudah didoakan adalah kalau Tuhan buka jalan, kalau Tuhan buka pintu, semua jadi gampang. Ya, saya pernah dengar nih, ada yang membawakan dari firman Tuhan ya, tapi menggelitik gitu. Dia bilang begini, kalau kita diberkati, maka ketika kita presentasi, orang yang dengar tuh langsung tercengang dengan presentasi kita dan langsung deal bisnisnya. Jadi saya pengen ngomong kayak gitu. Aduh Tuhan, saya yang salah nih kayak gini gitu ya. Terus kalau kita diberkati, orang begitu interview sama kita, walaupun kita nggak punya pengalaman, dia langsung terima kita dan kita dapat jabatan yang bagus. Nah ini katanya setiap kalimat-kalimat dalam presentasi itu begitu memukau, sehingga ketika kita berbisnis kita selalu berhasil. Tapi gini ya, mau sharing aja, siapa sih kayak gitu di ruangan ini? Atau ada yang kayak saya juga gitu? Aku tuh kayaknya dari 100 presentasi yang berhasil 2 deh. Emang kenapa? Tapi 2 berhasil. Amin. Nah kita jangan ngomongin Bu Esra lah, kita ngomongin Daniel aja, karena kan sekarang nggak ada apa-apanya dibanding Daniel ya. Jadi Daniel ya, di Daniel 2 itu ada 49 ayat, jadi kayaknya nanti PR baca ya. Tapi saya mau bacain dikit biar kita masuk ke ceritanya. Yuk Daniel 2 yuk. Saya bantu bacain ya. Kacamata saya ketinggalan ya. Kita ambil kacamata mama. Aduh maaf ya Bapak Ibu, soalnya aku udah ABG. Aku baru gede. Kacamata nih bola. Aduh ya. Mental sih 28. Oke, aku bacain ya.
Pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar, karena itu hatinya gelisah dan dia tidak dapat tidur. Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli-ahli jampi, ahli sihir dan para kasdim untuk menerangkan kepadanya tentang mimpi itu. Maka datanglah kepada mereka dan berdiri di hadapan raja. Kata raja, aku mimpi, hatiku gelisah karena ingin mengetahui mimpi itu. Lalu kata para kasdim itu kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu, ceritakanlah kepada hambamu mimpimu itu, maka kami akan memberitahukan maknanya. Terus rajanya bilang gini, aku sudah bikin keputusan, aku tidak akan memberitahukan kepada kamu jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dan maknanya, maka kamu akan dipenggal-penggal, rumahmu dirobohkan menjadi timbunan kue. Tapi kalau kamu dapat memberitahukan mimpi itu dan maknanya, maka kamu akan menerima hadiah, pemberian-pemberian dan kehormatan besar dariku. Sebab itu, beritahukanlah kepadaku mimpi itu dan maknanya. Saya loncat ya. Mereka jawab lagi, aduh Tuhan, ceritain dong mimpi itu kepada hamba-hambamu ini, supaya kami kasih tahu maknanya. Terus rajanya jawab lagi, kamu ya, bener-bener, kamu tuh coba ngulur-ngulur waktu karena kamu melihat aku telah mengambil keputusan. Saya loncat ya, kira-kira di sini aja aneh banget kan. Masa dia mimpi, terus disuruh artiin, disuruh ceritain lagi mimpinya. Masalah gak sih tuh? Masalah banget. Itu masalah berat karena ini orang nomor satu. Terus yang dipanggil orang-orang bijak. Terus dia udah bilang, pokoknya aku mimpi, tapi aku gak mau nyeritain mimpi aku apa. Kan? Itu saya sering loh ngadepin masalah aneh. Bapak Ibu sering gak? Kok aneh ya gitu ya. Jadi rajanya ini ngotot, pokoknya kamu mesti kasih tahu saya apa mimpi saya dan apa artinya. Terus lihat ya, semua orang pada hopeless. Kita loncat nih ya. Ada di sini si orang-orang kasdim itu bilang, I've loh. Para kasdim itu jawab, tidak ada satu orang pun di muka bumi yang bisa memberitahukan apa yang diminta Tuanmu Raja. Dan tidak pernah seorang raja bagaimana agungnya, besar kuasanya, minta hal kayak gini dari seorang berilmu atau seorang jampi atau seorang kasdim. Ini masalah, gak ada yang bisa mecahin. Even katanya raja-raja dimanapun gak ada yang bisa mecahin masalah itu. Bapak Ibu, tapi hadiahnya gede. Kalau kamu bisa mecahkan masalah itu, saya akan kasih hadiah, dipromosi jadi gubernur. Si orang-orang kasih bingung kan? Karena mereka gak bisa jawab dan ngeyel, ngelawan-ngelawan terus sama si raja. Akhirnya rajanya bertitah, udah bunuh aja itu semua. Bukan cuma dia loh, rumahnya dihancurin, anak-anaknya juga dibunuh. Masalah apaan sih? Ada yang pernah ngadepin masalah seberat ini? Belum sampai gitu berat. Jadi buat Bapak Ibu yang sudah merasa masalahku berat banget, kenapa sih Tuhan gak menolong aku? Bandingin sama masalah ini. Tapi Daniel, orang yang takut Tuhan, dia deket banget sama Tuhan. Dia kena bantunya, gara-gara orang kasdim ini gak bisa jawab, dia kena. Akhirnya raja bilang, udah semuanya aja, semua orang-orang bijak dibunuh. Nah dia kan sama 4 temennya kan orang buangan yang ada di sekitar istana raja. Kira-kira kalau zaman sekarang tuh kayak penasehat presiden itu kan banyak tuh anak-anak muda sekarang kan. Nah kira-kira kayak gitulah mereka. Nah dia nggak tahu apa-apa, jadi ikutan mau dibunuh. Ketika dia mau dibunuh, dia bilang sama pengawal-pengawal raja, emang kenapa sih raja sampai marah gitu? Pengawalnya bilang, itu mimpinya dia nggak ada yang bisa ngertiin. Biasanya kalau kita nih udah merasa dekat sama Tuhan, terus ada pikiran, kan aku dekat sama Tuhan, harusnya aku ditolong dong. Harusnya Tuhan tolong aku dong. Kan Tuhan udah buka jalan. Kemarin kan aku berdoa, ternyata jalannya kebuka. Kok setelah jalannya kebuka sekarang masalahnya tambah gede? Pernah gak kayak gitu Bapak Ibu? Saya sering. Sering. Dulu waktu aku anak-anak, aku bingung. Bingung kenapa Tuhan gak bikin gampang. Katanya sudah selesai. Kita sudah selesai. Tuhan sudah berperang buat kita, udah mati buat kita, udah bangkit, udah sampai dihina-hina supaya kita mendapatkan kemenangan. Tapi yang ada waktu Tuhan buka pintu, kok jadi susah? Bingung kan? Itulah anak kecil. Anak kecil tuh bingung karena anak kecil maunya gampang. Kayak suami saya bilang, rumah kita itu adalah sarang katanya, sarang Raja Wali. Jadi anak-anak kita harus aman di sarang Raja Wali itu. Ya kan Pak
Irfan, tapi kan ntar sama Raja Wali dua anaknya diangkat, dijatuhin buat belajar terbang. Jadi ada masanya ketika Tuhan sudah melihat siap waktunya. Ini Bapak Ibu, catat ya, sehebat-hebatnya kita menjalankan hidup ini, searif-arifnya kita, secanggih-canggihnya kita, satu hari kita akan mengalami masalah. Itu udah realita kehidupan. Hidup itu, kata pengkhotbah, ada waktunya untung, ada waktunya rugi. Mau kita cinta Tuhan kayak manapun, ada waktunya rugi. Jadi orang yang rugi itu, dia rugi, nggak boleh baik, nggak kolektor sih dia ya, jadi dia rugi. Kita menghakimi, nggak ada di Alkitab dibilang ada waktunya rugi karena nggak persembahan, nggak ada. Rugi. Terus Alkitab juga bilang ada waktunya mendapatkan, ada waktunya melepaskan. Jadi ketika kita melepaskan sesuatu yang kita suka, kita sayang, emang udah begitu kehidupan ini, welcome, be mature, jadi dewasa. Aduh, kenapa ya mau kehilangan? Katanya di dalam Tuhan gak ada yang hilang. Ada, baca pengkhotbah. Terus katanya ada waktu tertawa dan ada waktu menangis. Akan ada dalam hidup ini, kita tuh nangis, sedih banget. Mungkin kita kehilangan orang yang kita cinta, mungkin kehilangan perusahaan yang kita senengin, mungkin kita kehilangan barang-barang berharga yang harus kita lepaskan. Kita nangis. Terus kita tanya, Tuhan kenapa? Tuhan bilang, baca buku, baca Alkitab gak sih? Ya kan? Tuhan berbicara kepadaku, Tuhan bilang, have you read the book? Bahwa akan ada waktunya kita nangis, akan ada waktunya kita ketawa happy banget, ada waktunya kita memeluk orang-orang yang kita cintai, dan ada waktunya kita kehilangan mereka. Itulah hidup. Daniel tahu itu. Kenapa? Dia dekat sama Tuhan. Jadi ketika dia lihat masalah, dia bilang gini sama pengawal itu, bilangin sama raja, jangan bunuh dulu. Saya nanti akan kasih tahu raja mimpinya dia apa dan artinya apa. Terus habis itu Daniel single fighter enggak? Enggak. Begitu si pengawal itu pergi, dia datengin teman-temannya yang tiga itu. Dia nggak jalan sendiri. Makanya teman-teman, Bapak Ibu, jangan sendirian. Kita mesti punya teman-teman fellowship, jemaat, orang-orang yang sayang sama kita, sehingga ketika masalah datang kita bisa rame-rame saling menguatkan. Ya, nah dia datang sama Sadrak, Mesak, Abednego itu, teman-temannya, dia bilang, apa dia bilang? Doa yuk, kan dia dekat sama Tuhan. Jadi ketika kita dapat masalah, kita menghadapi kesedihan, kehilangan, rugi, kita mengalami yang namanya kita harus melepaskan. Nggak usah kemana-mana dulu, berlutut dulu, berdoa. Cari teman-teman yang satu hati, doain gue, doain aku tuh lagi ngadepin masalah. Nggak apa-apa, itu bukan lemah, itu namanya bijaksana. Artinya kita tahu bahwa kita sendirian tuh nggak kuat, kita butuh Tuhan dan butuh teman-teman kita. Terus mereka berdoa loh, mereka berdoa, dan akhirnya Tuhan berkenan memberitahu kepada Daniel mimpinya raja itu apa. Padahal kata orang-orang pintar tadi yang lebih senior dari dia, nggak akan ada orang bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu, dalam hidup ini, kalau kita bisa menyelesaikan masalah sulit, itu adalah gerbang promosi. Amin. Kalau kita bisa menyelesaikan masalah sulit, pasti dibayarnya mahal. Coba aja yang bikin Tesla, kan susah itu. Kaya kan dia, karena itu sulit. Yang bikin pesawat, susah itu kan, mesti zero default, nggak boleh ada yang salah loh pesawat itu. Makanya mahal kan harganya. Tapi kalau mau dibayar murah, yaudah kita nyapu-nyapu sampah aja, masuk ke tempat sampah, itu murah banget sih, gampang kan. Nanti jadiin sampah itu menjadi recycle, berguna lagi, itu susah. Coba bilang ke sebelah, enak juga ya ngerjain yang susah-susah gitu, coba. Susah apa gampang? Mau yang susah apa gampang, ayo. Mau yang susah-susah gampang, ya itu hidup ini memang begitu, kadang-kadang gampang, kadang-kadang susah. Ya. Jadi Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita, mereka yang berhasil menyelesaikan masalah-masalah rumit, itu namanya dicatat dalam sejarah. Jadi kalau Bapak Ibu menghadapi masalah rumit hari ini, selamat datang di dalam dunia orang-orang yang tercatat dalam sejarah. Kalau yang nggak punya kesulitan, ayo kita berdoa supaya cepat-cepat kesulitan dikirim. Dan dia juga nggak nyari,
kita nggak usah nyari lah, nggak usah nyari masalah dalam hidup ini. Masalah itu pasti datang, udah tunggu aja pasti datang. Bener nggak tante? Jadi gini, masalah tumben gak datang gitu. Mana capek ya gitu kan. Jadi kalau dia datang selalu bilang, oh udah datang, welcome. Kita bereskan kamu. Karena lama-lama capek sendiri kan, masalah gak berhenti-berhenti. Terus ada lagi yang ngomong, kenapa ya heran dia udah ikut Tuhan tapi masalah gak berhenti-berhenti. Ya memang enggak, sampai nafas terakhir baru berhenti. Jadi kita tepuk tangan buat masalah. Silakan datang dan silakan pergi. Karena masalah datang hanya untuk pergi. Katanya semua masalah membawa faedah. Siapa yang setuju? Angkat tangan. Semua masalah membawa faedah, tapi gak buat semua orang. Kebanyakan masalah cuma buat kecewa, cuma buat bikin drop, bikin depresi, bikin putus asa. Terus kalau buat bawa faedah buat siapa? Buat orang yang mau belajar. Amin. Nah, balik ke Daniel. Ketika akhirnya Daniel berdoa, Tuhan memberitahukan kepada dia arti mimpi si raja, dan mimpinya itu ternyata kayak ada patung besar gitu ya. Dan itu terdiri dari 5 bagian gitu. Ternyata itu melambangkan kerajaan-kerajaan yang sudah ada dan yang akan datang. Jadi sampai hari ini kalau kita pelajari mengenai apa yang akan terjadi, itu tuh Daniel 2 itu masih applicable sampai hari ini dan masih terus terjadi. Karena itu adalah pewahyuan tentang masa yang kemarin dan yang akan datang. Jadi Daniel itu saking sulitnya, Tuhan tuh kasih tahu dia apa yang akan datang di kemudian hari. Rajanya tercengang. Hah, kamu tahu bagian kepala, bagian badan, bagian kepala, bagian kaki, kamu tahu detail, dia bilang. Terus apa yang raja itu lakukan? Dia sujud, nyembah. Dia bilang, Tuhan kamu hebat banget. Sebenarnya ini tujuan masalah, membuat kita melihat kehebatan Tuhan kita. Jadi waktu Daniel bilang raja, memang orang-orang pinter, memang raja-raja di bumi gak akan ada yang bisa mecahin masalah ini, gak akan ada. Tapi ada satu Tuhan di atas sana yang bisa, bagi dia tidak ada yang mustahil. Dan akhirnya raja itu mengakui bahwa ada Tuhan di atas sana. Karena buat dia, Tuhan itu dia. Buat Nebukadnezar, dia Tuhan. Dia nggak ngakuin ada Tuhan yang lebih hebat di atas sana. Kan ada lanjutannya ceritanya, jangan sekarang, kan nggak cukup waktunya. Jadi Bapak Ibu, ingat ketika kita menghadapi masalah, ingat Tuhan kita ingin menyatakan dirinya dalam hidup kita melalui masalah itu. Amin. Dan semakin berat proyek yang kita kerjakan, semakin berat tantangan yang kita kerjakan, semakin besar kemuliaan yang Tuhan bisa nyatakan lewat masalah itu, Bapak Ibu. Cuma yang paling penting, kitanya masih dewasa. Jadi yang tadi nih, yang katanya baru satu slide presentasi langsung closing, baru buka satu toko langsung booming. Kalau butuh buka cabang seluruh Indonesia hanya dalam tempo 6 bulan, kita tuh dibohongin kayak gituan. Gak ada itu. Mereka ceritanya cuma segini, padahal perjalanannya segini. Jangan gitu dong kalau kesaksian. Kan jadi nanti orang kecewa. Oh, tiba-tiba ya Bapak Ibu tiba-tiba saya dipromosi. Enggak, dia udah setia 10 tahun. Dia gak diceritain sama dia. Oh Bapak Ibu ketika pandemi gerai saya jadi 100 Bapak Ibu, padahal dia sebenarnya udah bangkrut 10 kali. Iya kan, jadi ketika kita nggak langsung gerainya 10, kita langsung kenapa nggak jadi mudah? Jangan kayak gitu, itu anak kecil, itu mental miskin, mental anak kecil. Anak kecil kan miskin, minta mama, minta dong ma, itu kan miskin. Tapi kalau orang dewasa kan ngasih. Amin. Amin. Jemaat GBI Wow, ini saatnya kita dewasa. Amin. Kita buang semua masa anak-anak itu. Tapi kita hanya bisa menjadi dewasa kalau kita lihat ya. Kita lihat ya, slide berikutnya. Ini tadi udah saya ceritain ya. Ini nggak masuk sampai ke lubang singa, itu lebih besar lagi masalahnya. Jadi si Daniel itu udah besar, dapat lagi lebih besar lagi, kayak gitu ya terus. That's why dia jadi Daniel yang namanya dicatat dalam sejarah. Dan Tuhan melindungi dia. Oke? Ini janji Tuhan.
ketika kita melewati masalah. Ada 3 ayat saya ambil, banyak banget ayat-ayat janji Tuhan di Alkitab. Mau nggak kita baca sama-sama? Kita nguatin hati kita ya. Jadi bayangin tuh masalah, terus kita bilang, kita dari yang Zefanya 3:17 dulu. Kita baca 3, 2, 1. Tuhan, kita ganti Allahmu jadi Allahku, boleh? 3, 2, 1. Tuhan Allahku ada di antaraku sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dia bergirang karena aku dengan sukacita. Dia memperbaharui aku dalam kasih-Nya. Dia bersorak-sorai karena aku dengan sorak-sorai seperti pada hari pertemuan. Jadi waktu kita ngadepin masalah, terus kita bilang, Tuhan bersamamu, kita selesaikan masalah ini. Tuhan jadi gitu. Ya kan itu yang bilang ayatnya, bukan saya. Dia bersorak, dia senang kalau respon kita benar. Dia berkira, anak saya responnya begini, Daniel, come on Daniel go. Jadi kayak gitu. Tapi kalau kita ngumpet, aduh bisa gak ya? Aduh gimana nih? Aduh kecewa. Kamu juga sedih loh kayak gitu. Karena kita kayak anak kecil. Terus yang berikut, Ibrani 13 ayat 5. Karena Allah telah berfirman, 1, 2, 3. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi saat kita merasakan masalah begitu berat dan rasanya Tuhan gak ada, He is there. Yes. Cuman perasaan kita aja itu, perasaan ini suka salah tahu, suka galau, suka halu. Iya, roh yang gak pernah halu. Jadi kalau kita udah merasa galau, balik ke roh. Masuk lagi, hidup dalam roh. Maksudnya hidup dalam roh gimana sih Bu? Ingat firman. Kalau hidup dalam daging, ingat keadaan, ingat kata orang, ingat saldo. Ingat, aduh berapa nih saldo perusahaan aku, aduh aku mesti bayar ini, aduh gimana nih nanti. Itu daging. Tapi ketika kita kayak gitu, langsung bilang sama pikiran kita, aku tidak akan meninggalkanmu yatim piatu, aku akan datang kembali kepadamu. Itu Tuhan janji. Teman-teman, kira-kira Tuhan kalau janji bohong gak sih? Yang bener nih. Terus kenapa kita suka gak percaya? Karena kita suka pindah-pindah daging roh. Kan gitu. Soalnya kita masih hidup dalam daging, itu biasa. Yang luar biasa adalah kalau kita konsisten hidup di dalam roh. Amin. Amen. Dan itu mesti latihan. Kita mesti tahu, aku drop ya, oh daging. Lagi halusinasi ya. Balik, apa kata firman Tuhan? So, ketika kita, Tuhan berbicara kepadaku, Tuhan berbicara kepadaku. Udah ini 3. Tuhan bilang, baca kan ya kitabnya. Mau suruh saya ngomong mulu itu udah dibaca belum? Read, balik belum? Omongin. Oke, next. Ini janji Tuhan, kita amin gak nih? Jadi apapun keadaan kita, Tuhan ada di mana? Bersama kita. Ada nggak sama kita sekarang? Buat Bapak Ibu yang sedang mengalami masalah, buat Bapak Ibu yang sedang menghadapi proyek yang sangat besar dan kamu ragu ini bisa apa enggak? Ibu Esra bisa aja nggak benar. Tapi Tuhan tidak akan pernah berdusta. Dia tidak akan membiarkan kita sendirian. Dia akan melepaskan kita dari masalah itu. Tapi sikap hati kita mesti klop sama Dia. Amin? Itulah percaya. Next kita lihat ya. Slide yang selanjutnya. Nah, ini nih 2 kunci. Hari ini saya akan berdoa buat Bapak Ibu. Ada 2 macam orang ikut Tuhan. Kalau anak kecil ikut Tuhan, itu ada maunya. Nah, aku ambil satu contoh aja si Raja Saul lah. Ya kalau di Alkitab. Raja Saul tuh egonya gede banget. Kalau diomelin selalu tapi gitu. Pokoknya dia nggak pernah salah. Raja Saul tuh nggak pernah salah. Dia bener mulu. Sementara kenyataannya ikut Tuhan ya. Makanya banyak orang nggak mau ikut Tuhan karena kita salah mulu. Kayak enak apa sih ikut Tuhan mau salah mulu? Cukup nggak ego kita lepaskan? Nggak enak loh karena Tuhan tuh bener mulu. Siapa sih yang mau ikut orang bener mulu? Angkat tangan. Nggak ada. Mana ada, lu bener mulu gitu kan, kita gak mau sama dia. Nah ini Tuhan kita bener terus. Dan dikatakan dia tidak pernah salah. Jadi orang hanya bisa ikut dia kalau rendah hati. Makanya orang-orang hebat banyak yang gak mau. Orang-orang kaya, orang-orang pinter, orang-orang yang pikirannya tinggi gak mau ikut Tuhan. Kenapa? Ngapain lu kayak kacung? Berbahagialah mereka yang percaya. Amin. Karena gak ada yang lebih baik dari Tuhan. Tuhan tuh baik banget.
Apapun ide kita, pikiran kita, nggak ada yang lebih baik dari Tuhan. Tuhan tuh baik. Dia mencipta kita. Dia sayang sama kita. Dia sayang sama semua umatnya. Dia nggak pernah beda-bedain kita. Yang hilang pasti dicari sama Tuhan kalau dia udah sayang. Amin. Jadi Tuhan baik. Udah nggak usah so tahu kita nih ya. Udah kalau kita udah Tuhan ya udah buat aku Tuhan ya aku Tuhan tuh baik. Tuhan tuh baik. Sementara kita yang harus ngingetin diri kita, Ezra, Tuhan tuh baik. Sadar gitu. Itulah artinya aku menguatkan kepercayaanku kepada Tuhan. Kadang-kadang kita masih sadar, Sra, kamu tuh kenapa gitu. Oh iya, Tuhan baik. Kita perlu kayak gitu. Jadi mana kok hilang? Jadi yang pertama ikut Tuhan itu ada maunya. Nah, tanda-tandanya nih kalau kayak gitu ya, ketika doanya nggak dijawab, dia langsung kecewa. Ketika cita-citanya tidak tercapai, dia langsung meragukan Tuhan. Kalau perlu gantian Tuhannya. Oh yes, karena ada maunya. Ketika apa yang dia mau nggak terjadi, dia akan bilang Tuhan tuh nggak rela. Jadi semua diukur dari apa yang dia dapat. Saul itu dipilih jadi raja, tapi dia kan kayak gitu. Akhirnya apa? Dia jadi gila dia. Karena egonya ketinggian. Orang yang ikut Tuhan ada maunya, pusatnya tuh saya. Rumah tangga saya, kesehatan saya, uang saya, bisnis saya. Selama Tuhan bisa menolong saya, dan saya akan ikut Tuhan. Wow. Tuhannya siapa? Sedangkan yang kedua, kita ikut Tuhan karena kita pengen kenal Dia. Pusatnya Tuhan, bukan kita. Makanya ingat Daniel ngomong apa di pasal berikutnya. Sekalipun Tuhan yang aku sembah tidak sanggup melepaskan aku raja, aku tidak akan berhenti percaya kepada Dia. Wow. Nah ini kita sekarang siang hari ini panggilannya itu. Bapak Ibu mau nggak kita pindah kuadran dari orang Kristen anak-anak jadi anak yang dewasa? Bukan lagi cuma anak, karena itu Tuhan tuh banyak loh ininya. Kebenaran itu banyak loh angle-nya, bukan cuma satu. Kita anak, tapi kita juga teman. Kita teman, tapi kita juga pelayan. Kita pelayan, tapi kita anak raja, tapi kita juga hamba. Jangan cuma satu yang dipegang, karena anak kecil yang kayak gitu. Kalau ada Tuhan pasti semua jadi mudah, anak kecil. Kita pelayan, tapi kita juga the royal priesthood. Kita anak-anak kerajaan, tapi kita juga harus menjadi pelayan dari semuanya kalau kita yang besar. Kita sahabat, tapi kita juga murid. Nah, murid ini yang paling sedep nih. Karena murid tidak lagi mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Murid yang dia pentingkan adalah apa rencana Tuhan buat saya. Tuhan, blueprintmu apa? Tukeran, ini blueprint saya mau beli blueprint Tuhan. Kalau udah kayak gini nih Bapak Ibu, barulah Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan itu terjadi. Makanya banyak orang, kenapa ya Tuhan adalah gembalaku tapi aku kekurangan melulu? Karena sikap apa tuh? Fondasi hati kita ikut Tuhan belum lurus, masih bengkok. Iyalah, kita kan awal ikut Tuhan kan karena senang hadirat Tuhan. Terus kalau awal-awal ikut Tuhan, perhatiin deh yang baru lahir baru, doanya dijawab dulu. Serius bener nggak? Pokoknya kita sampai kenapa sih dia baru ikut Tuhan, tapi kayaknya doanya dijawab, sementara gue yang lama kayaknya belum dijawab. Kenapa? Karena emang dikasih rasa dulu dia kebaikan Tuhan. Waktu kita ikut Tuhan pertama nangis-nangis kan ngerasain Tuhan baik. Terus sekarang nangis-nangis ngerasain Tuhan di mana? Welcome to the club. Itulah murid-murid Tuhan. Ya. Tapi Tuhannya ada kok. Nah, kita ingin melihat Dia. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu. Mau nggak menyerahkan ego kita, mimpi kita, rencana kita, semua everything about me. Terus kita bilang, Tuhan, kayaknya gak bakal ada yang lebih indah daripada Tuhan. Boleh gak aku tukar semua ini dan aku minta Tuhan yang menjadi milikku. Sekalipun Tuhan gak ngabulin doaku, aku akan tetap mencintaimu. Kalau udah kayak gitu, malahan 200.000 aja gak habis-habis satu bulan. Kenapa? Karena 5 roti 2 ikan terjadi. Kenapa? Itu adalah Tuhan gembalaku, artinya semuanya komandonya Dia. Jadi kalau
kita seret itu karena kita gembalanya, Tuhan dombanya kali. Ya nggak bisa terjadi Bapak Ibu. Ikut Tuhan itu mengakui ketuhanannya Tuhan, Tuhan. Artinya is the king. Siang hari ini, apakah Tuhan raja? Mau nggak mengalami kemenangan? Api Pentakosta itu akan menyala-nyala. Murid-murid itu waktu mereka dapat api Pentakosta, mereka berubah sampai mati, nggak tahu suara. Kenapa? Karena Tuhannya itu Tuhan. Dan Roh Kudus diutus untuk menjadi penolong kita. Saya mau kasih Bapak Ibu 5 tanda ya sebagai penutup. Coba kita cek. Nanti kalau kita udah benar nih, ikut Tuhannya udah benar ya, maka tanda-tanda 5 ini akan ada dalam hidup kita. Pertama nih, kalau kita doa, kita bukan ngomong sendiri, kita juga bisa dengar Tuhan ngomong sama kita. Artinya doanya udah 2 arah, itu dewasa. Jadi nggak lagi nyari-nyari Tuhan di mana kayak aku dulu. Tuhan bicara kepadamu, Tuhan bicara, nggak bisa dengar. Kenapa? Karena hatinya tuh saya fokusnya. Selama fokusnya saya, dia nggak bakal bisa dengar Tuhan. Akhirnya nanya-nanya pendeta mulu, nanya-nanya orang, kalau perlu astrologi, apalah pokoknya yang penting Tuhan berbicara. Karena kita nggak bisa dengar, dan dia nggak bakal ngomong sama orang yang dia udah tahu nggak bakal nurut. Emangnya dia kacangan, dia raja tahu. Dia nggak bakal ngomong kalau dia udah tahu. Percuma lu nggak bakal ikut. Tapi kalau kita kadangnya, sekalipun Tuhan yang aku sembah nggak jawab doa aku tetap akan percaya Dia. Tuhan bilang, sini, mau ceritain mimpi raja. Malah Tuhan yang rumpi nyeritain mimpi. Hebat gak? Dan Dia bilang, kalau aku pergi, aku akan mengirim rohku untuk menjadi penolong kamu. Jadi udah ada fasilitasnya. Dia akan berbicara kepada kita melalui Roh Kudus. Jadi kita nggak akan, aku bahkan lebih bijak dari guru-gurumu. Kita akan dewasa ketika kita bertemu Ibu Ola, gembala kita. Dia ngomong saya. Bahkan tadi pagi Tuhan ngomong sama saya pas. Artinya apa? Kita tetap membutuhkan pemimpin-pemimpin rohani untuk konfirmasi. Kalau enggak, nanti Bu Ola yang ngomong gini, terus kita kerjain nggak terjadi. Kita bilang, Bu Ola ini susah nih, yang diomongin nggak terjadi. Karena kita nggak punya konviksi, kita nggak bisa dengar Tuhan. Jadi semuanya dari orang. Kayak gitu. Ya Bapak Ibu, jangan lihat saya kayak gitu. Smile. Jadi kita ngobrol, Tuhan ngomong. Enak nggak? Enak. Cuman ada di dalam Kristus, Tuhan berbicara kepada manusia. Tepuk tangan. Cuman ada. Nggak ada yang lain. Nggak ada. Cuma di dalam Dia. Dan Dia bilang, domba-dombaku mengenal suaraku. Dan aku mengenal domba-dombaku. Karena Dia hidup. Dia Tuhan yang hidup. Kedua, terjadi perubahan cara berpikir. Roma 12 ayat 1. Pasti kalau kita dewasa, kita berubah. Jadi teman kita lihat kita gini, kok lu berubah ya? Lu nggak kayak gitu loh. Kamu berubah. Orang yang lihat kita berubah. Perubahan cara pikir. Roma 12 itu dibilang berubahlah oleh pembaharuan budimu. Itu ayat 2. Ayat 1-nya apa? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Artinya, ya itu tadi. Ikut Tuhan udah beres hatinya. Bukan karena ada maunya lagi, tapi karena dia tahu Tuhan itu baik, Tuhan itu benar, dan Dia adalah Tuhan. Saya memang mau ikut Dia. Terus yang ketiga, kemampuan menyelesaikan masalah sulit dengan ketahanan. Tepuk tangan dong. Saya itu ikut Tuhan 30 tahun. Semakin kesini, masalahnya bukan tambah kecil, tambah ruwet. Tambah berat. Dulu cuma nggak ada beras. Sekarang tambah ruwet Bapak Ibu. Dulu masalahnya 100.000, sekarang puluhan miliar masalahnya. Gimana itu? Apakah Tuhan tidak ada? Apakah karena itu Tuhan semua jadi gampang? Tambah ruwet Bapak Ibu. Tapi saya tahu, aku dilatih menjadi murid yang tahan banting, tahan uji, ketahanan, dilatih betul. Jadi sekarang aku bukan mau sombong Bapak Ibu, bukan mau sombong. Please understand. Saya kalau lagi masalah, membara di sini. Gue selesai nih. Beneran. Kalau nggak bisa gue selesai, dia udah berarti lu nggak usah diapa-apain. Nanti akan pergi sendiri. Difitnah, gue usah diapa-apain. Gak usah
digosipin, udah bikin yang benar, difitnah yang jahat. Kan lebih berat dari dulu emang jahat dan difitnah. Kayak gitu gak sih? Siapa yang sama? Giliran kita baik, kita malah difitnah. Saya ada ketemu orang, udah dia baik, dia ikut Tuhan, yang ada malah di penjara. Tapi Tuhan lepaskan dia kembali. Amin. Jadi apa? Penjara kah? Ketelanjangan kah? Kemiskinan kah? Gak usah datangin masalah, gak usah nyari masalah. Dia datang sendiri. Kita siapin, makanya adik-adik yang masih muda. Ketika hidupmu enak, ketika kamu disarang Raja Wali, dipelihara orang tuamu dengan baik, apa kata Raja Salomo? Cari Tuhan sayang, karena akan datang hari-hari yang gelap. Jadi ketika masalah itu datang, kamu udah siap. Kamu punya firman. Buat teman-teman, Kak Esra, gue dari dulu gak punya masalah berat. Ada kan kayak gitu? Siap-siap sayang, begitu papa mama gak ada, kita gak tahu apa yang terjadi. Buat teman-teman yang hari ini masalahnya biasa-biasa aja, bersukacitalah, cari Tuhan, puasa, baca Alkitab, cari mentor, ikut jemaat. Kenapa? Dunia itu bisa begini, peng. Takut, emang harus takut. Takut itu harus ada kadarnya, nggak boleh nggak takut. Saya lagi belajar lagi mengenai neurologi. Jadi orang yang nggak pernah takut, otaknya rusak. Jadi orang itu emang harus takut, tapi appropriate, sewajarnya. Berlebihan juga salah. Karena yang katanya don't worry be happy people, ternyata itu mati duluan. Coba aja cek teman-teman kita yang lihat udah pernah mati kan. Jadi nggak apa-apa takut. Ya, don't worry be happy people kena accident. Itu sensusnya. Dan mereka makan seenaknya udah pernah mati. Teman-teman saya yang don't worry be happy udah pernah meninggal. Jadi nggak apa-apa khawatir. Bawalah khawatir pada Tuhan, karena Dia yang akan menolong. Yes. Menyelesaikan masalah hari ini yang punya project-project, kita akan berdoa. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan power, endurance, ketahanan. Amin. Dan tadi saya bilang 30 tahun ikut Tuhan sampai hari ini, masalahnya tambah gede. Nanti kali skala bangsa-bangsa kali masalah kita ya. Memberi makan seluruh dunia gitu kali ya. Si Yusuf masalahnya apa? Memberi makan satu negeri. Gede banget masalahnya. Dulu masalah disirikin kakak. Kecil, sampai kayak disirikin kakak udah mau mati. Abis itu Yusuf suruh mikirin ngasih makan 7 kali 2 tahun, 7 kali 2 satu negeri. Gede gak itu masalah? Gede itu triliun itu. That's welcome to us. Let's praise it with God. Amen. Terus melewati ujian masuk ke musim baru ini, catat ayat-ayatnya supaya nanti di rumah jadi dewasanya dapat gitu ya. Ini 2 Timotius 20 katanya gini, semua akan dites, semua akan diuji. Ingat ya, pencobaan sama ujian beda. Kalau pencobaan itu kita yang bikin sama setan yang bikin. Kalau ujian, Tuhan juga uji. Karena nanti jerami, kayu, emas itu semua dites. Kita ikut Tuhan. Saya mau kasih tahu, yang merasa ikut Tuhan Yesus gampangan hari ini bertobat. Ikut Tuhan Yesus itu harganya segala-galanya. Terutama apa? Ego kita kan segala-galanya. Ego tuh buat aku segala-galanya. Bener gak sih? Jangan sentuh ego saya. Kan kayak gitu kita. Itu yang kita serahin sama Tuhan. Everything. Me is everything. Kalau dalam marketing katanya, nama paling indah nama kita. Slide paling indah yang kita yang bikin. Muka paling penting kita. Jadi kita. Itu yang diserahin. Apakah segala-galanya itu? Dan itu akan diuji. Supaya apa? Yesus yang bertambah besar, kita yang bertambah kecil. Amen. More of you, less of me. Itu akan diuji. Jadi buat Bapak Ibu yang sedang diuji, bertahan. Jangan tinggalin Tuhan. Jangan tinggalin Tuhan, apapun ujiannya. Karena kita udah ditakdirkan pasti menang. Amen. Tapi pakai caranya Dia. Dan hasilnya Dia yang nentuin, bukan kita. Itu dia. Percayalah, Dia baik. Dia baik. Dan kemampuan membawa diri dalam keluarga, masyarakat, negara, dan bangsa-bangsa. Bayangin ya Bapak Ibu, orang buangan jadi gubernur. Dan dia tuh orang buangan jadi gubernur loh. Apapun latar belakang kita, Tuhan akan bikin kita pintar bawa diri. Karena orang yang pintar bawa diri itu egonya rendah. Jadi orang yang nyebelin, bikin orang marah melulu, itu sebenarnya ego. Itu orang-orang kayak gitu gampang serahin diri sama Tuhan Yesus, langsung bahagia. Karena orang yang sebenarnya muridnya Tuhan Yesus sejati,
Dia selalu duluin orang. Makanya kan ada orang bilang, gue suka sih sama Yesus lu, tapi gue gak suka sama orang Kristen. Kenapa? Karena egonya gak dipersembahkan. Jadi akhirnya kita ngomongin Tuhan Yesus, tapi kelakuan kita sama Tuhan Yesusnya beda banget. Jadi Tuhan Yesusnya yang disebelin. Padahal siapa sih tokoh leadership di dunia ini kayak Tuhan Yesus? Gak ada. Maksudnya gini loh, udah gak pernah bikin jahat, punya anak aja kagak, punya rumah aja kagak, punya istri aja kagak, dia tuh gak punya apa-apa. Cuma nyembuhin orang, hidupin orang, nyembuhin orang, abis itu mati, abis itu difitnah, abis itu diomongin. Dia tuh selfless banget. Teladan kita tuh dia, jadi kalau kita belagu, kita tuh malu sama Tuhan Yesus. Malu. Udah berapa banyak Tuhan Yesus tuh dicerca anak-anak kelakuan kita, anak-anak Tuhan yang, gue anak raja, gue anak Tuhan, ntar Tuhan bela gue. Kadang-kadang enggak. Tuhan mau kita rendah. Barang siapa mau menjadi yang terbesar, dia harus menjadi pelayan daripada semuanya. Bangkit GBI One. Jadilah murid-murid yang tidak mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Maka seumur hidup kita, Tuhan akan menjadi gembala dan kita tidak akan pernah kekurangan. Amin. Saya tutup dengan yang terakhir tadi saya undang semua para pemuji. 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, kita baca sama-sama. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku lebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam penganiayaan, kesesatan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, ya kuat. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita ajak lagu yang Yeah.
karena Tuhan angkat kehidupannya luar biasa. Saudara, Tuhan sanggup, saudara. Dan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saya cuma mau bilang GBI Wow harus nonton nanti filmnya ya. Karena film ini bicara bukan tentang Bu Esra, tapi film ini bicara bagaimana tangan Tuhan sanggup mengangkat kehidupan seseorang. Dan bagi Tuhan tidak ada satu perkara pun yang mustahil. Yuk kita arahkan tangan kita buat Bu Esra. Tuhan, terima kasih kalau hari ini Kau kirimkan hamba-Mu Ibu Esra, suaminya, anak-anaknya ke tempat ini, ada di tengah-tengah kami. Kami bukan cuma mendengar kebenaran firman-Mu melalui lidah bibirnya Tuhan, tetapi hari ini Tuhan kami boleh melihat karya-Mu yang terus sedang Kau kerjakan di dalam kehidupannya, di dalam kehidupan keluarganya, di dalam pelayanannya, di dalam karirnya. Tangan-Mu tidak pernah melepaskan dia ya Tuhan. Aku percaya kalau dia ada karena ada rancangan Tuhan, karena apa yang Tuhan pikirkan tentang dia adalah masa depannya yang penuh dengan pengharapan, rancangan damai sejahtera. Itu yang Tuhan pikirkan tentang dia. Tuhan, kami menyerahkan seluruh rancangan dan rencananya ke dalam tangan-Mu. Tuhan, jadikan berhasil apa saja yang dikerjakan oleh tangannya, apa saja yang dia rencanakan, dijadikan Tuhan berhasil bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan, saat ini kami sehati, biarlah melalui film ini Tuhan, banyak mata terbuka, banyak hati dipulihkan, banyak orang punya pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Mereka akan menutup tahun ini waktu nonton film ini dan berkata, Tuhan, di dalam Engkau pengharapan kami tidak pernah mengecewakan, dan masa depan kami di dalam Tuhan itu sungguh ada. Terima kasih Bapak, kami serahkan Ibu Esra, semua tim Tuhan, keluarganya ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya rancangannya di dalam Tuhan berhasil dan berlimpah, terus naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor, bahkan lebih daripada pemenang. Dan pujilah Kau Tuhan, dalam nama Yesus sama-sama katakan. dan kami boleh mendengar kebenaran firman. Kami bangga kami punya Engkau Tuhan. Kami bangga bahwa kami anak yang Kau kasihi. Kau didik kami Tuhan.
Tidak setiap kemenangan yang kami terima, kami tahu semuanya karena Engkau kepada mereka. Bapak, pagi ini kami berdoa, Esra yang sudah memberikan pada kami firman-Mu, biar Kau pakai hamba-Mu Tuhan dalam pelayanan, manapun Kau tempatkan berada, boleh jadi berkat, bahkan sampai ke bangsa-bangsa Tuhan, kirim hamba-Mu. Berkati keluarganya, berkati semua yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih, kami juga berdoa Tuhan buat bangsa kami, buat Indonesia, buat kota Jakarta, di mana kami ada, kesejahteraan kota, kesejahteraan kami. Kami lepaskan shalom, kami ada di bangsa ini Tuhan. Dalam pemimpin-pemimpin negeri ini punya roh takut akan Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan, dari ujung sampai ujung bukit Tuhan. Tuhan, biar Indonesia termasyhur Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati ya Tuhan dalam pemimpin bangsa kami, Presiden bahkan sampai yang paling bawah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jauhkan daripada roh anarki Tuhan, roh teroris semua yang mau mengacaukan bangsa kami. Kami hancurkan dalam nama Tuhan. Tuhan, kami juga minta anugerah-Mu biar kesehatan buat setiap kami Tuhan. Bangsa ini Tuhan khususnya sehat Tuhan. Tidak ada yang sakit. Setiap pandemi sudah berlalu Tuhan. Kami masuk dalam musim yang baru bersama dengan Tuhan. Kami akan mengerjakan banyak perkara besar Tuhan yang Tuhan sudah rancangkan buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa khusus buat gereja ini, buat GBI Walk, di mana gereja ini kami boleh bertumbuh bersama Tuhan. Pengenalan akan Tuhan turun di tempat ini. Biar setiap firman-firman yang ada di setiap minggu Tuhan kami dengar boleh membawa kami kepada kebenaran. Berkati kepala kami, Bapak Tuhan, Bapak wakilnya, GBI Tuhan, dimanapun berada Tuhan berkati. Hikmat yang dari Tuhan turun atas hamba-Mu. Itu juga buat Pola dan Iwan ya Tuhan, yang mengembalakan kami di tempat ini Tuhan memberkati. Pengurapan juga yang daripada-Mu Tuhan untuk mengembalakan gereja ini. Terima kasih Tuhan yang berdoa buat jemaat-Mu yang saat ini hadir maupun yang belum hadir. Tuhan berkati. Masalah apapun Tuhan, Tuhan untuk menolong kami. Setiap yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Semua yang membutuhkan berat Tuhan sudah beri keberkahan dan jalan Tuhan. Terima kasih, kami percaya bahwa setiap doa kami sudah Tuhan dengar dan Tuhan sudah lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap terima berkat yang daripada-Mu. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan engkau dapat sejahtera. Hari ini maka sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kata